Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini kita akan mencoba zero tier di dalam Mikrotik. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Citra Web, zero tier di Mikrotik hanya support di Mikrotik dengan arsitektur ARM atau ARM 64. Jadi kalau misalkan jenengan semuanya menggunakan Mikrotik yang tidak arsitektur tersebut, maka kita belum bisa menggunakan fitur zero tier. Semoga nanti Mikrotik di router OS berikutnya bisa mensupport semua arsitekturnya dia ya lur ya. Nah nanti di video ini kita akan praktek menggunakan Mikrotik favorit saya, yaitu RB450GX4. Untuk Mikrotik RB450GX4 ini sudah pernah saya review di channel Wikipedia, videonya yang ini. Silahkan jenengan tonton. Dan ini adalah Mikrotik favorit saya, karena meskipun harganya sekitar 1,6 atau 1,7 juta, tetapi kita sudah mendapatkan Mikrotik dengan spesifikasi yang cukup mumpuni, bisa memanajemen banyak orang. Jadi saya sering sekali menggunakan Mikrotik ini untuk mengkonfigurasi jaringan di hotel, terus kemudian asrama, mes, pondok. Biasanya servernya saya pakai GX4 ini. Ditambah lagi arsitekturnya sudah ARM, jadi kita bisa menggunakan zero tier di dalamnya. Langsung saja kita akan coba zero tiernya di GX4. Jadi saya akan nyalakan dulu konfigurasi dasar dulu dan kita akan coba zero tiernya. Gaskan. Oke, sekarang saya akan tancapkan Mikrotik RB450GX4-nya dan saya akan sambungkan ke internet dulu. Oke lur, ini Mikrotiknya sudah menyala dan sekarang akan saya coba lihat di Winbox dulu. Apakah sudah terkoneksi Winbox, Macboards? Nah, di sini sudah ada Mikrotiknya RB450GX4. Saya akan masuk. Oke, jenengan bisa lihat ini kalau kita buka sistem kemudian resource. Nah, di sini arsitekturnya menggunakan ARM ya, RB450GX4 dan versi router OS-nya masih router 6.487 dan ini sudah saya konfigurasi dasar, jadi internet sudah mengalir di sini. Kalau misalkan saya ping ke Google, ya sudah bisa ngeping ya, sudah. Ini internet sudah mengalir ke dalam. Jadi kan bisa lihat di sisi kiri, ini masih belum ada fitur zero tier karena ini masih menggunakan router OS dengan versi 6.48.7. Jadi zero tier ini baru ada di Mikrotik di router OS 7 ya lur ya. Dan sekarang saya akan upgrade dulu router OS 7. Cara upgrade-nya gimana? Cara upgrade-nya gampang sekali ya. Kita tinggal ke sistem, kemudian ke package. Nah, di package ini kita tinggal cek for update. Oke, kemudian di channel ini jenengan bisa pilih ke development, testing atau ke upgrade. Yang penting router OS 7 lah. Di sini kalau jenengan pergi ke upgrade, yaitu LED versionnya ada di versi 7.10.1. Ini adalah versi yang paling barunya Mikrotik. Dan kita tinggal download and install. Nanti kita tinggal tunggu dia akan reboot otomatis dan akan upgrade ke router OS versi 7 ya lur ya. Sekarang kita tunggu saja dia baru melakukan proses upgrade. Oke, ini Mikrotiknya sudah menyala lagi dan di sini IP address-nya ini ya, saya setting jadi ini. Kemudian versi router OS-nya sudah 7.10, sudah upgrade. Kita coba masuk lagi, connect. Kita pastikan dulu. Nah, ini sudah installed version 7.10.1. Nah, jadi kan bisa lihat ke kiri, ini masih belum ada fitur zero tier-nya. Jadi fitur zero tier-nya harus kita install secara manual. Sekarang kita tinggal install zero tier-nya. Gampang banget installnya, kita tinggal buka mikrotik.com. Oke, di mikrotik.com jenengan silahkan pergi ke software. Nah, di bagian software ini di router OS-nya kan kita pakai router OS 7.10.1. Nah, kita buka dulu resource-nya. Sistem resource. Nah, ini kan pakai router OS 7.10.1. Kemudian arsitekturnya jenisnya ARM. Jadi kita pilih saja extra package yang dari 7.10.1 ini, yang dari arsitektur ARM. Jadi yang ini ya, ini kita download yang extra package-nya. Kita download dulu. Oke, ini dia sedang mendownload. Oke, sudah terdownload ini all package ARM 7.10.1. Kita tinggal ekstrak saja. Nah, ini sudah terekstrak. Oke, nah di dalam sini ada paket yang namanya zero tier. Lah, paket zero tier ini kita tinggal drag and drop ke Winbox. Caranya kita pergi ke files dulu. Nah, di bagian files ini kita tinggal drag and drop ya. Kita drag and drop set. Di sini nanti di tab file ini nanti akan ada zero tier 7.10.1. Ini adalah sesuai dengan router OS-nya. Setelah itu kita tinggal reboot saja sistem, kemudian reboot. Yes, nanti dia akan otomatis terinstall ya zero tier-nya. Oke, ini Mikrotiknya sudah menyala lagi. Kita tinggal masuk connect begitu ya. Sekarang di bagian kiri jenengan bisa lihat di sini sudah ada zero tier ini ya. Kalau kita klik, nah di sini ada zero tier, instant dan juga ada peer. Oke, sekarang zero tier-nya sudah terinstall. Kita akan melakukan eksperimen simple saja. Sesimpel biasanya saya menggunakan zero tier ini hanya untuk VPN remote saja. Jadi misalkan Mikrotik saya itu berada di Jepara,
saya berada di Semarang begitu, di kampus. Nah, bagaimana cara saya untuk agar bisa mengakses mikrotik saya yang berada di Jepara? Tentu tidak bisa, dan biasanya kita menggunakan IP public atau kita menggunakan VPN, OpenVPN atau L2TP untuk meremotnya. Nah, kita bisa memanfaatkan zero tier dan ini gratis tis sampai yaumul hisab. Dan sebenarnya fungsinya bisa lebih luas lagi. Kita bisa menggunakannya sebagai peer to peer atau kita bisa mengkoneksikan berbagai macam mikrotik masuk ke dalam situ dari jaringan yang berbeda-beda. Tapi nanti kita akan eksperimen simple saja untuk meremot mikrotik saja ya lur ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah kita bikin jaringan zero tier-nya dulu. Caranya adalah kita pergi ke Google Chrome atau ke browser, kita cari zerotier.com. Nah, ini zero tier. Oke, kita klik zerotier.com, kemudian kita login. Nah, di sini jenengan bisa login. Saya mau login pakai email. Oke, ketika jenengan sudah login nanti akan ada create a new network seperti ini. Kita tinggal klik network. Nah, di sini nanti akan ada network ID. Nah, ini jangan pilih salah satu saja. Ini yang atas ya, yang baru saya buat. Kita klik. Oke, ini adalah network ID-nya. Jangan bisa kasih nama misalkan server Nanang MRK. Nah, setelah sudah, kita bisa copy network ID-nya ini, kita salin. Nah, kita tinggal taruh di mikrotik. Oke, di mikrotik ini di bagian zero tier kita tinggal tambah. Di sini mau kita kasih nama apa? Misalkan namanya zero tier 1 gitu ya, zero tier 1. Networknya kita paste tadi yang dari zero tier, kemudian allow manage, allow global, allow default boleh kita checklist. Di sini saya checklist allow manage dan allow global saja. Kita apply dan oke. Nah, ini jenengan masih lihat statusnya masih access denied, oke? Dan TXRX-nya ini belum menyala. Nah, supaya statusnya biar tidak access denied gimana? Kita tinggal pergi ke zero tier kita. Kita refresh, oke, kita scroll ke bawah, nanti akan ada device baru terdeteksi di sini. Nah, di sini ya, addressnya ini, kemudian kita autentifikasinya, kita tinggal checklist. Nah, di sini nanti dia akan mengautentifikasi. Ini adalah mikrotik kita. Kita tinggal namai mikrotik RB450GX4. Begini ya, lur ya. Dan kemudian sudah. Biarkan saja, nggak usah di save atau di save and apply karena dia otomatis ya. Dan sekarang kita cek di Winbox. Nah, di sini network name-nya sudah ada server Nanang MRK sesuai dengan yang saya namai di atas sini ya lor ya. Oke, berikutnya saya akan coba daftarkan atau masukkan HP saya Realme GT Master Edition ini ke zero tier supaya kita bisa gunakan di mikrotik. Begitu ya lor ya. Oke, sekarang HP saya sudah menyala dan silakan jenengan download zero tier baik di Android maupun di iOS ada semuanya. Di sini saya sudah mendownload zero tier 1 ini, kita tinggal klik. Nah, di sini settingnya kita setting dulu. Silakan di checklist use mobile data. Jadi ketika kita menggunakan data kuota atau data paketan begitu ya, nanti kita tetap bisa mengakses zero tier ini dan silakan disablekan IP versi 6 jika itu tidak diperlukan ya lor ya. Dan kemudian kita tinggal add network saja, kemudian kita tinggal tuliskan network ID yang ada di zero tier kita. Nah, di sini saya tulis dulu 1D. Setelah sudah tinggal checklist route all traffic through zero tier, kemudian kita tinggal add. Oke. Di sini network ID-nya sudah ada, network name-nya masih unknown ya. Dan kita tinggal nyalakan saja. Oke, sudah menyala dan sudah online tapi masih akses denied. Nah, kita tinggal pergi ke zero tier sentral kita ini. Kita tinggal refresh. Oke. Di sini nanti akan terbaca device baru ya, ini addressnya. Kemudian kita tinggal checklist saja untuk mengizinkan. Oke, short name-nya ini kita bisa kasih nama Realme GT misalkan. Dan di sini sudah network name-nya sudah menyala. Namanya server Nanang MRK dan di sini HP saya ada logo VPN menandakan bahwa saya sudah berada di jaringan yang sama dengan mikrotik saya. Nah, di sini jenengan bisa lihat di Winbox mikrotik saya ini saya konfigurasi dengan IP address 172.168.1.1. Misalkan saya buka mikrotik begitu ya. Kemudian saya tuliskan IP address-nya 172.168.1.1. Kemudian saya masukkan username-nya dan juga password-nya. Kemudian saya connect. Nah, di sini tidak bisa terkonek alias connecting. Padahal ini sudah satu jaringan. Kenapa?
Karena IP address zero tier-nya bukan IP lokal mikrotik. Cara IP yang kita dapat dari zero tier adalah IP yang ini ya. Manage ini untuk GX4 10.243.158.245. Jadi kita harus memasukkan IP address-nya adalah IP public yang diberikan oleh zero tier 10.243.158.245. Oke. Sekarang saya connect. Dan sudah bisa terbuka. Ini saya menggunakan data dan mikrotik saya tersambung ke jaringan yang ada di rumah saya. Ya, lur ya, jaringan internet. Beda segmen IP address. Jadi saya sekarang berada dimanapun bisa mengakses mikrotik saya. Tentu ini akan sangat menyulitkan mengingat IP address IP public yang diberikan oleh zero tier ini. Karena IP-nya berbeda dengan IP mikrotik kita yang lokal, yaitu 172.168.1.1. Caranya gimana agar kita bisa mengakses dengan IP address ini? Caranya gampang sekali. Jenengan tinggal pergi ke zero tier sentralnya tadi. Oke. Silakan scroll ke bawah, pilih IP-nya, IP public yang diberikan mikrotik untuk GX4 ini. Kita tinggal copy seperti ini. Kemudian kita manfaatkan fitur yang namanya root. Nah, di sini ada root destination-nya. Kita pastekan di via, tempel ya. Ini 10243 ini. Kemudian destinasinya adalah IP address dari mikrotik atau gateway-nya. Jadi kalau kita buka di IP, kemudian address, nah di sini IP untuk IP lokal kita adalah yang ini ya. Kita copy paste yang network ini, network kita copy paste. Oke, kemudian kita tambahkan /24 seperti ini, kemudian kita submit. Nah, ini artinya semua IP address dari 172.168.1.0 sampai 172.168.1.254 nanti akan di routing melalui IP public ini. Begitu ya, lur ya. Jadi nanti ketika kita mengakses 172.168.1.1. Nah, di sini saya masih tersambung ke zero tier. Ini IP address-nya masih 10.243 ya. Di sini saya akan ganti jadi IP address lokalnya itu 1.1 seperti ini. Kemudian saya akan connect. Nah, di sini sudah berhasil terkoneksi atau berhasil masuk dengan IP lokal jaringan kita ya, lur ya. Dan ini misalkan kalau jenengan males mengingat-ingat IP address ini, sebenarnya jenengan kalau klik di bagian discover ini ada ya dengan IP public yang sudah diberikan oleh zero tier. Kita tinggal IP connect, dia akan langsung terkoneksi. Jadi segampang itu, lur. Kalau misalkan kita matikan zero tier-nya, begitu ya. Ini VPN-nya saya matikan, VPN zero tier-nya, mikrotiknya. Dengan IP ini kita tidak bisa mengakses. Jadi ini zero tier adalah sebuah sistem remote yang sangat-sangat aman. Kita perlu mengallow device ya, lur ya. Jadi tidak sembarangan orang bisa memasuki jaringan tunnel kita. Dan di discover juga tidak menyala. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya jika kita menambahkan akses point di bawah router mikrotiknya? Apakah akses point-nya juga masih bisa kita remote melalui zero tier yang ada di mikrotik? Mari kita coba. Di sini saya punya tenda F3. Ini nanti saya akan hubungkan dengan mode akses point ya ke dalam mikrotik RB450GX4 yang sudah ada zero tier-nya. Saya akan nyalakan dulu untuk tenda F3-nya dan saya akan sambungkan ke mikrotik. Oke, sekarang tenda F3-nya sudah nyala dan saya sudah konfigurasi jadi akses point. Kita coba cek ya di IP, kemudian di HCP server dan di lisis. Nah, di sini di Ether 5 saya menancapkan tenda F3-nya. Di sini di Ether 5 ada 172.168.1.252 ini. Kita coba. Ini apakah tenda F3? Saya remote dulu. Ini komputer saya terhubung ke mikrotik ya, ke Ether 4 mikrotik. Coba kita akses dan ini sudah terakses. Oke. Ini berarti tenda F3-nya bisa terakses. Nah, sekarang apakah saya bisa meremote router tenda F3 yang tersambung ke mikrotik yang ada zero tier-nya dimanapun saya berada? Sekarang kita coba. Oke, di sini HP saya sudah menyala dan saya akan coba akses dulu IP address dari tendanya, yaitu 172.168.1.252. Kita enter. Nah, di sini tidak bisa terbuka ya. Saya belum menyalakan zero tier-nya ini. Sekarang saya akan coba stop dulu. Oke. Di sini saya akan coba nyalakan zero tier-nya.
Oke, di sini server Nanang MRK saya checklist supaya dia satu segmen jaringan dengan Mikrotik. Kita tunggu dulu statusnya sudah online ini di bawah, dan sekarang saya akan coba remote tenda F3-nya yaitu 172.168.252, kita enter dan terbuka. Ini menggunakan jaringan dari kuota ya, dari kuota Bayu. Saya menggunakan Bayu, dan di sini saya bisa meremote access point yang tertancap ke Mikrotik yang ada zero tier-nya. Jadi ini sangat mempermudah kita sekali, dan kita bisa menghubungkan banyak Mikrotik sebenarnya secara side to side, tapi nanti kita akan coba di kesempatan yang lain. Terima kasih, begitu saja lur. Kalau jenengan mau beli Mikrotik RB450G4 nanti saya sertakan di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan saya Nanang MRK. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.